Welcome back teman-teman to my YouTube channel. Hari ini kita akan bahas materi mengenai 7 cara mudah mengatur keuangan rumah tangga dengan penghasilan minim. Yang pertama, kita harus melakukan evaluasi berapa yang jumlah income atau pemasukan kita. Ini langkah paling awal. Namanya kita istilahnya budgeting ya teman-teman. Jadi kita perlu tahu nih, berapa sih pemasukan atau income kita setiap bulan di rumah tangga. Nah, kita catat tuh penghasilan kita misalnya dari gaji, misalnya kita ada tambahan dari jualan online, apa semua kita catat pemasukan kita. Atau kita udah dapat income kita, misalnya katakanlah 2 juta rupiah. Kemudian yang kedua, kita mengidentifikasi keinginan dan kebutuhan. Nah, kalau teman-teman belum paham tentang bedanya need dan juga want, keinginan dan juga kebutuhan, bisa post dulu ini dan bisa nanti melihat vlog saya yang terkait need versus want. Nah, di sana saya sudah bahas dengan jelas apa sih bedanya keinginan dan juga kebutuhan. Oke, intinya kalau dari sumber materi ini yang saya kutip dari link aja ini, needs itu adalah sesuatu yang istilahnya pokok lah. Kalau di sini untuk kebutuhan bertahan hidup, makanan, minuman. Kalau wants itu nggak pokok. Kalau kita nggak penuhi, kita nggak meninggal. Kita masih bisa bertahan hidup. Kurang lebih kayak gitu. Kalau gampangnya kita bedainnya. Yang ketiga adalah tadi kita udah maintain, kita udah budgeting, kita udah catat income kita udah bisa pisahin mana yang kita butuh, mana yang kita mau. Kemudian berikutnya adalah kita mengatur pos pengeluaran kita. Tadi contohnya kita punya penghasilan total per bulan rumah tangga 2 juta rupiah. Kemudian kita atur pos pengeluaran kita. Kita tentu paham teman-teman peribahasa besar pasak daripada tiang. Nah, itu jangan sampai terjadi dalam rumah tangga. Jadi, karena namanya juga penghasilan kita 2 juta, ya jangan sampai pengeluaran kita tuh lebih dari 2 juta rupiah. Nah, kita list lah nanti. Kira-kira kebutuhan bulanan kita apa aja sih? Air, listrik, sewa rumah, dan seterusnya misalnya. Kita catat. Kemudian, yang berikutnya adalah kita merencanakan belanja bulanan kita dengan perencanaan yang matang teman-teman. Nah, tentu kita untuk sehari-hari pasti kita perlu lah belanja bulanan, beli telur, beli sayur, beli lauk, dan juga beli nasi. Nah, kita planning kira-kira kebutuhan bulanan kita itu seberapa gede sih. Nah, kita lakukan pembelanjaan bulanan setelah kita diskusi di dalam keluarga, kita plan, kita catat satu-satu. Jadi pas kita bikin daftar belanja teman-teman, itu penting. Jadi ketika kita belanja ke minimarket, supermarket, jelas kita mau beli apa, misalnya sayur, misalnya lauk, misalnya beras, supaya kita tidak belanja barang yang kita nggak butuhkan. Itu tips and trick juga dari saya. Kita bikin daftar belanja bulanan. Kemudian next, yang berikutnya yang paling penting, kita menghindari pembelian barang dengan cicilan. Nah, tadi kan kita punya income 2 juta rupiah nih. Misalnya tiba-tiba kita pengen beli sesuatu, misalnya katakan HP baru. Ya kalau kita belum ada tabungan, karena penghasilan keluarga kita minim, ya kita jangan beli pakai nyicil, karena itu sifatnya dia membebani keuangan anggaran kita di rumah tangga itu secara konstan sampai cicilan itu selesai. Misalnya kita nyicil HP 24 bulan. Setiap bulan kita kan menderita beban cicilan itu sampai 24 bulan ke depan. Nah, itu yang sebaiknya dihindari teman-teman, karena ini kan kita topiknya mengatur keuangan keluarga yang penghasilannya minim. Berikutnya, mengurangi pembelian makanan di luar. Jadi, ini berarti kita mungkin kita kalau ada istri di rumah, berarti kan istri bisa masak sendiri di rumah. Jadi, kita beli bahan-bahannya aja, pokok telur, misalnya nasi, gitu kan, lauk seadanya, kemudian dimasak sendiri. Instead of kita memesan makanan dari luar. Tapi bukan berarti kita nggak boleh beli sama sekali dari luar ya. Kalau memang ternyata ada promo dari GoFood, GrabFood yang memang kita nilai masih murah dan make sense, ya kita bisa gunakan juga teman-teman. Nah, makanya itu juga kita perlu cerdas mengelola keuangan. Makanya kalau memang ada promo-promo di e-wallet seperti itu, ya bisa kita gunakan juga. Yang berikutnya dan yang terakhir adalah siapkan masa depan dengan investasi. Jadi teman-teman, seperti video-video saya sebelumnya, penting seberapa kecil pun penghasilan kita, sisihkanlah
5-10% minimal untuk kita investasi di masa depan. Ini bisa kita taruh di macam-macam instrumen, bisa di emas, di reksadana, di saham, dan seterusnya sesuai dengan profil resiko kita masing-masing. Kalau mau tahu profil resiko kita apa, bisa ke vlog saya yang membahas dan menentukan profil resiko. Nanti teman-teman bisa isi sendiri kuesionernya, saya ada linknya di sana, dan menentukan profil resiko kita masing-masing. Materi ini saya kutip dari webnya Link aja, karena saya lihat ini cukup bagus dan relevan di kondisi sekarang ini, terutama di ibu kota dan di kota-kota besar di Indonesia. Banyak rumah tangga yang penghasilannya minim. Jadi, saya yakin 7 tips and trick ini akan sangat membantu bagi teman-teman yang udah berumah tangga dan penghasilannya cukup minim. Mungkin ini bisa jadi cara yang bisa diimplementasikan untuk kita bisa mencapai kondisi keuangan yang lebih sehat, healthy financial status condition. Kenapa? Kita perlu menjaga istilahnya neraca atau balance sheet kita dalam, jadi bukan cuma perusahaan aja punya neraca atau balance sheet. Anggaplah kita di dalam rumah tangga kita juga menerapkan hal seperti itu, tapi di kondisi yang lebih kecil, teman-teman. Jadi jangan sampai liabilitas tuh lebih tinggi daripada aset dan seterusnya gitu, teman-teman. Nah, makanya apapun itu, berapapun penghasilan kita tetap harus bisa manage, teman-teman. Jangan sampai kita akhirnya terlilit masalah, terlilit hutang akibat ketidaksadaran kita untuk memanage keuangan kita. Penghasilan minim itu nggak apa-apa, teman-teman, karena setiap orang punya penghasilan yang berbeda-beda. Tapi gimana orang memaintainnya? Ada orang bisa hidup dengan 3 juta, 4 juta rupiah di ibu kota, juga bisa keluarga kecil gitu. Ada orang yang segitu tidak cukup. Makanya cukup itu relatif, tergantung gimana kita memaintainnya, teman-teman. Gimana kita memanage-nya. Mungkin itu sharing dari saya. Jika teman-teman ada masukan juga, tips and trick juga, selain yang 7 tips and trick ini untuk mengatur keuangan rumah tangga penghasilan ini, bisa komen juga di video saya di bawah ini. Dan jangan lupa teman-teman untuk like, share, komen, dan subscribe untuk terus mendukung saya dan channel saya ini untuk terus berkembang. Sehingga tiap minggu saya bisa sharing ke teman-teman sekalian. See you in my next vlog, teman-teman. Semoga bermanfaat. Bye-bye.